Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami masih pada tema bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Dan kami akan mulai pembahasan Yohanes 1 ayat 1 yang pembahasannya sangat panjang sehingga pasti akan membutuhkan beberapa session. Tuhan, kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaannya. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, sekali lagi berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara Tuhan yang akhir-akhir ini makin lama makin memburuk. Tolong berikan suara yang lebih baik. Setidaknya supaya bisa ditangkap oleh orang-orang baik yang hadir on-site maupun online melalui YouTube secara live dan sebagainya. Dan baik sekarang maupun belakangan. Bila mereka tetap bisa mendengar sekalipun suara hamba-Mu seperti ini. Kami juga berdoa supaya Engkau memimpin, mengarahkan hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Dia memang sudah mempersiapkan khotbah ini. Tapi kami ingin serahkan khotbah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sih tambahi, kurangi, ubahkan sesuai kehendak-Mu. Supaya apapun yang dia katakan dan sampaikan betul-betul merupakan kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan. Dan biarlah semua bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan laki-laki dilengkapi, dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, tanpa mana semua akan sia-sia belaka. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Berkenaan dengan hal doktrin yang kami sedang bahas ini, yang merupakan salah satu doktrin dasar dalam Kristen. Tolong kami mengerti argumentasi-argumentasinya. Juga pemahaman argumentasi yang menentang doktrin ini. Sehingga kami boleh betul-betul diyakinkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan biarlah iman kami bahwa Yesus adalah Allah kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing dengan betul-betul mencintai Dia, melayani Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia, dan sebagainya. Setan sekali lagi pasti bekerja, kuatkan sebuah kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita membahas sesi yang pertama, membahas Yesaya 9 ayat 5. Maka hari ini kita membahas sesi yang kedua. Tapi karena sesi ini panjang, maka ini adalah doa. Ya.
nanti minggu depan 2B. Saya tidak tahu pembahasan Yohanes 1 ayat 1 ini berapa panjangnya. Maksudnya membutuhkan berapa session. Kalau saya tidak salah 63 halaman secara total. Jadi saya kira sedikitnya membutuhkan 4 atau lebih session. Jadi nanti ada 2A, 2B, 2C, 2D, atau sampai 2 apa. Saudara, ayat ini bisa digunakan untuk membuktikan Yesus adalah Allah, sekaligus bisa digunakan untuk menyerang Sabellianisme sebetulnya ya. Dan ayat ini digunakan oleh saksi Yehova untuk membuktikan bahwa Yesus itu cuma Allah kecil. So, mari kita baca Yohanes 1 ayat 1, dan ini saya ambil dalam terjemahan LAI dahulu ya. Pada mulanya adalah firman. Firman dalam bahasa Yunani-nya logos ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu Allah, dan tadi dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, bagaimana mungkin mereka satu pribadi? Seperti yang diklaim oleh Sabellianisme. Sekarang saya lanjutkan dengan memberikan dalam bahasa Inggris ya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jadi sama seperti di sini ada 2 kata Allah. 1, 2. Di sini ada 2 kata God. 1, 2. Ya. Saya terjemahkan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, yang dipersoalkan sebetulnya bagian terakhir ini ya. Firman itu adalah Allah. Ya. Kata-kata yang terakhir itu, yaitu the word was God, atau firman itu adalah Allah. Oleh New World Translation, kitab sucinya Saksi Yehova, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan terjemahan Dunia Baru. Ingat ya, kitab suci Saksi Yehova itu aslinya dalam bahasa Inggris. Lucu ya. Kalau kita aslinya PL dalam bahasa Ibrani dan sebagian kecil dalam bahasa Aram, tapi PP seluruhnya dalam bahasa Yunani. Mengapa kadang mereka bisa aslinya dalam bahasa Inggris? Luar biasa konyolnya. Terjemahan Dunia Baru itu terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan the word was a God. Ada tambahan ini. Firman itu adalah suatu Allah. Ya, jadi itu perbedaan yang kelihatan kecil. Tapi perbedaan ini besar sekali. Nah, mengapa mereka memberikan terjemahan model seperti ini? Kalau saudara melihat di dalam Bible Works, perhatikan hanya bagian akhirnya ya. And the word was God. Ya, itu King James. RSV, and the word was God. NIV, and the word was God. NSB, and the word was God. ASV, and the word was God. New King James, and the word was God. YLT, and the word was God. Tidak ada satupun yang menerjemahkan secara berbeda atau mengecualikan. Tidak ada.
Lalu mengapa mereka menerjemahkan the word was a God? Firman itu adalah suatu Allah. Dan G-nya ditulis dengan G huruf kecil. Allah kecil. Dan ini mereka katakan sebagai Allah kecil yang lebih rendah tingkatnya dibandingkan dengan Yehuwa atau Yahweh itu yang adalah Allah besar. Saksi-saksi Yehuwa memberikan alasan sebagai berikut. Dalam Yohanes 1 ayat 1 itu ada 2 kali kata God atau Allah. Tadi sudah saya tunjukkan. Ya, ini tadi ya. Ada saya berikan 1, 2. Ya, 1, 2. Dan mereka mengatakan bahwa kata God atau Allah yang pertama, Yohanes 1 ayat 1b, dalam bahasa Yunani yang menggunakan definite article atau kata tandang tertentu. Kata tandang tertentu itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu the man, the chair, the woman, the itu dalam bahasa Inggris kata tandang. Tapi dalam bahasa Yunani kata tandangnya bisa sangat bermacam-macam. Dalam bahasa Yunani kata yang digunakan adalah tonteon. Dan kata ton itu adalah definite artikelnya atau kata tandang tertentu ya. Dan mereka berkata karena di sini digunakan definite artikel atau kata tandang tertentu, maka menurut saksi-saksi Yehuwa, terjemahan hurufiahnya adalah the God. Dan ini jelas menunjuk pada Allah atau Yehuwa. Atau Yahweh atau apapun lah Bapak ya. Lalu poin B, kata God yang kedua dalam Yohanes 1 ayat 1c dalam bahasa Yunani tidak menggunakan definite article atau kata tandang tertentu. Dalam bahasa Yunani kata yang digunakan adalah theos. Karena kata ini tidak mempunyai definite article, maka menurut saksi-saksi Yehuwa, kata ini harus diterjemahkan God, suatu Allah. Dan kata ini menunjuk pada Yesus. Sebetulnya ini juga lucu karena kalau dalam bahasa Inggris ada definite article yaitu the. Dalam bahasa Yunani ada definite article, bisa ho, bisa ton, bisa to, dan macam-macam. Tapi dalam bahasa Yunani tidak ada indefinite article. Dalam bahasa Inggris ada, yaitu ini, atau en. Ya. Ini indefinite article. Dalam Yunani tidak ada. Lalu kenapa mereka tambahkan? Mari kita lihat. Kita membahas yang terakhir ini kan ya. Jangan pusingkan kalau di sini ya masih terjemahnya and the word was God ya. Word-nya kan lebih dulu ya. Tapi di sini urutannya lihat kai, theos, and logos. Logosnya taruh belakang. Theosnya taruh lebih depan. Ini kan word-nya dulu, baru God. Nanti akan saya jelaskan dalam pelajaran belakangan. Tidak usah dipersoalkan lebih dulu. Tapi yang saya mau persoalkan ada di sini, kan ayat 1b, menggunakan definite article, ton, theon. Sedangkan di sini ayat 1c, tidak ada definite article. Seandainya mau dikasih definite article, maka mestinya ditulis ho, theos. Tapi di sini tidak ada kata ho itu. Jadi tidak ada definite article.
Tapi indefinite article sama sekali tidak ada dalam bahasa Yunani. Mengapa mereka tambahkan jadi God itu dari mana? Dan itu adalah para saksi Yehova itu dengan membesar-besarkan persoalan ada atau tidak adanya definite article atau kata sandang tertentu. Lalu memakai ayat ini sebagai dasar untuk mengatakan bahwa Yesus adalah suatu Allah. God, G yang huruf kecil, tambah E lagi. Bukan the God, tapi God. Dan itu mereka anggap pakai Allah kecil yang lebih rendah dari Yehuwa ataupun Bapa atau Yahweh, yang adalah Allah yang Maha Kuasa. Kemarin sudah kita bahas El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kan saya berikan kutipan kata-kata dari saksi-saksi Yehuwa ya. Ini dari buku Bertukar Pikiran mengenai ayat-ayat Alkitab halaman 405. Mereka mengatakan John J. Mackenzie, SJ, dalam bukunya Dictionary of the Bible mengatakan firman itu adalah makhluk ilahi. Dalam terjemahannya ke dalam bahasa Jerman, Ludwig Time. Saya tidak ngerti baca Jermannya gimana ya. Ludwig Time, saya tidak ngerti. Paling suka baca nama. Menyatakannya sebagai berikut. Firman itu semacam Allah. So what? Lalu kenapa? Kalau ada orang menerjemahkan demikian, apakah ini pasti benar? Tadi saya tunjukkan kepada saudara, itu terjemahan Alkitab yang standar sebetulnya. Semua menerjemahkan firman itu adalah Allah. The word was God. Bahwa ada dua orang gila yang menerjemahkan firman itu adalah makhluk ilahi. Atau firman itu semacam Allah. Gila. Poin kedua, NE. Saya tidak tahu NE itu apa. Singkatan dari Alkitab mestinya ya. Alkitab tertentu. Mungkin New English Bible, saya tidak tahu. Berbunyi sebagaimana Allah itu, demikian belah pula firman. Ini sudah pasti bukan terjemahan yang hurufiah. MO saya tidak tahu belas saudara. Alkitab apa itu? Logos itu ilahi. Ilahi itu kata sifat, saudara. Kalau theos itu kata benda. Kenapa diterjemahkan dari kata sifat? Nanti kita akan lihat bahwa kata sifatnya itu ada. Theos. Kalau memang mau dikatakan logos itu ilahi, mestinya digunakan kata theos. Kata Yunani tersedia, saudara. Silakan saya akan tunjukkan kata itu dalam ayat mana. Lalu ini Alkitab yang lain lagi yang saya tidak pernah dengar, ET dan SD, memberitahu kita firman itu ilahi. Lagi-lagi sama. Kenapa bisa ilahi kata sifat? Padahal theos itu kata benda. Terjemahan interlinear kata demi kata dari ID ialah suatu Allah itulah firman. Dibalik saudara ya. Dari sejak kata urut-urutannya memang kata theos lebih dulu dari kata logos, tapi terjemahannya tidak mungkin boleh seperti itu. Karena mereka belikan kitab suci mereka sendiri, NW, ini New World Translation, bunyinya firman itu suatu Allah. Mereka tambah lagi NTIV. Ini terjemahan apa saya tidak tahu juga, menggunakan kata-kata yang sama. Tapi kan catatannya, perhatikan betapa banyaknya versi kitab suci yang aneh-aneh dan yang tidak pernah kita dengar, yang digunakan oleh para saksi Yehova untuk mendukung pandangan mereka.
Saudara tidak salah menggunakan macam-macam terjemahan. Bukankah saya sendiri juga sering menggunakan terjemahan lain-lain? Tapi kalau saya menggunakan terjemahan lain-lain, saya menggunakan itu karena itu saya anggap lebih benar. Bukan karena itu sesuai dengan maunya saya, sesuai dengan pandangan saya. Tapi mereka beda. Mereka gunakan versi yang aneh-aneh yang tidak pernah terdengar untuk mendukung pandangan mereka. Para saksi Yehova ini lalu melanjutkan tetap dari buku Bertukar Pikiran mengenai ayat-ayat Alkitab halaman 431 ya. Saya bacakan sekarang. Apa yang diperhatikan para penerjemah ini dalam naskah Yunani, sehingga beberapa dari antara mereka tergerak untuk tidak mengatakan firman itu adalah Allah. Kata sandang tertentu bahasa Inggris the muncul di depan kata theos atau Allah yang pertama ayat 1b, tetapi tidak muncul di depan kata Allah yang kedua ayat 1c. Susunan dari kata benda itu, yaitu jika didahului oleh kata sandang atau sandang tertentu, menunjuk kepada identitas kepribadian, sedangkan sebuah kata benda sebutan predikat tanpa kata sandang di depannya, seperti susunan kalimat itu dalam bahasa Yunani, menunjuk pada, perhatikan baik-baik, sifat seseorang. Jadi ayat itu tidak mengatakan bahwa firman atau Yesus sama dengan Allah yang ada bersamanya. Tetapi sebaliknya, bahwa firman itu seperti Allah, ilahi, suatu Allah. Perhatikan bagian akhir ini saja ya. Ilahi itu kata sifat. Suatu Allah itu kata benda. Ini juga dia berkata sifat. Kalau kata benda tanpa kata sandang tertentu menunjuk pada sifat seseorang, lalu mengapa kitab suci saksi Yehova yaitu New World Translation dan terjemahan dunia baru menerjemahkannya menjadi God atau suatu Allah? Ini bukan sifat, ini kata benda. Saya lihat omongan mereka bertabrakan, jadi tidak karu-karuan, membuktikan tidak ada logikanya, bodohnya mereka. Saksi-saksi Yehova menambahkan, Bulletin of the John Rylands Library di Inggris menyatakan bahwa menurut teolog Katolik Karl Rahner, meskipun teos digunakan dalam ayat-ayat seperti Yohanes 1 ayat 1 untuk menyebutkan Kristus, dalam ayat-ayat tersebut teos tidak pernah digunakan sedemikian rupa sehingga menyatakan Yesus sama dengan dia yang di tempat lain dalam perjanjian baru disebut Theos, yaitu Allah yang paling tinggi. Dan Bulletin menambahkan, jika para penulis perjanjian baru menganggap sangat penting agar orang-orang yang setia mengakui Yesus sebagai Allah, mengapa pengakuan semacam ini tidak ada sama sekali dalam perjanjian baru? Katanya tidak ada Yesus disebut Theos ya. Tentang teolog Katolik yang bernama Karl Rahner ini, saya bisa mempelajarinya dalam link-link di bawah ini. Coba saya tunjukkan sebagiannya. Mungkin tidak usah, tapi Anda tahulah nanti. Kita lihat saja.
Ini bahasa Indonesia ya. Karl Rahner adalah seorang teolog Katolik Roma yang amat terpengaruh pada abad ke-20. Teologi Rahner berlatar belakang filsafat eksistensialisme. Rahner lahir pada tanggal 5 Maret 1904 di Freiburg im Breisgau. Kelihatannya ini Jerman ya. Inti utama pemikiran Rahner adalah kehadiran Allah dalam dunia. Sebagai bentuk kasihnya kepada manusia, Rahner meninggal dunia pada tahun 1984. Pemikiran Rahner yang paling terkenal adalah teori Kristen anonim, yang merupakan cara pandang baru terhadap umat beragama non-Katolik. Inti dari teori tersebut adalah rahmat Allah bekerja tidak hanya dalam agama Kristen, tetapi di dalam agama-agama lain. Ini sudah jelas menunjukkan dia sesat ya. Jadi berarti agama lain bisa diselamatkan gitu ya. Jadi dia termasuk pluralis. Dengan demikian agama-agama non-Kristen memiliki kemungkinan menjadi sarana keselamatan Allah. Untuk mengetahui kemungkinan tersebut, maka umat Kristen harus berdialog dengan umat beragama lain dan melakukan studi lanjutan. Berdialog boleh saja berdialog, tapi berdialog untuk mempersatukan itu mustahil. Berdialog kalau saya berdebat karena tidak mungkin dipersatukan, mesti salah satu dipertobatkan. Sekarang riwayat hidup saudara. Ia adalah teolog Jerman yang bergabung ke dalam Ordo Yesuit dan belajar di Freiburg, di mana ia mendapatkan pengaruh dari Martin Heidegger. Pada tahun 1939, Rahner menyelesaikan disertasinya dengan judul Spirit in the World. Pada tahun 1948, Rahner menjadi guru besar teologi dogmatika di Universitas Innsbruck. Bayangkan ya, orang sesat seperti ini guru besar, profesor ya, teologi dogmatika di satu universitas. Setelah itu Rahner juga menjabat guru besar Profesor lagi Stevenson dan Münster. Bayangkan berapa banyak murid-murid yang dia sesatkan. Lalu murid-murid itu menyesatkan orang-orang lain lagi lebih banyak lagi. Saya lanjutkan pemikiran. Pada tahun 1960-an, Rahner mengarahkan pemikirannya ke agama-agama non-Kristiani dan melihat banyak hal yang berbeda, misalnya mengenai kedamaian dan keselamatan dari kekristenan yang sudah dijalaninya. Dengan pemikirannya inilah ia menghasilkan teologi agama-agama yang revolusioner. Karantinitas. Inti dari kristologi Rahner adalah Yesus sebagai perantara kedekatan Allah dan manusia yang tak tertandingi. Sebelum disalibkan dan bangkit, Yesus mengklaim kalau dirinya merupakan penyingkapan Allah. Dalam kemanusiaannya, Yesus adalah sejarah kehadiran Allah yang disingkapkan kepada manusia melalui kebangkitannya. Setelah ia bangkit dari kematian, ia menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat. Maka ia harus ilahi. Kalau satu-satunya penyelamat tadi dia percaya pluralis. Lalu di sini harus ilahi, lagi-lagi kata sifat. Hanya penyelamat yang ilahi yang mampu memediasi penyingkapan Allah kepada manusia. Bukannya menyebut Yesus itu Allah, tapi ilahi. Seperti saksi Yehova, ini sudah menunjukkan dia menganggap Yesus lebih rendah tingkatnya dari Yahweh atau Bapa. Dan itu ada nanti dalam link yang bahasa Inggris. Dan itu bahkan sesat ditinjau dari sudut gereja Roma Katolik. Karena Roma Katolik cocok hitungannya dengan kita. Bapa, Anak, Roh Kudus.
masing-masing adalah Allah sepenuhnya, setara, tiga pribadi. Tapi kita bukan punya tiga Allah, tapi satu Allah. Karena adanya satu hakikat itu. Jadi kalau dia anggap Yesus lebih rendah dari Bapa, itu sesat dari sudut bukan hanya pandangan kita, tapi dari sudut pandangan gereja Katolik. Makanya di depan ini kok teolog Katolik yang amat berpengaruh. Lucu sekali kan? Ya, kita tidak pernah bisa mengerti orang-orang sesat itu sebenarnya. Keselamatan sekarang, pemikiran Lander mengenai keselamatan dilatar belakangi oleh pernyataan dalam Konsili Lateran keempat yang mengatakan kalau saya kira satu-satunya keselamatan hanya ada dalam gereja Katolik. Memang Katolik dulu percaya demikian. Katolik satu-satunya jalan keselamatan dan harus baptisan Katolik. Pemikiran Lander mengenai keselamatan dimulai dengan pernyataan Tuhan itu kasih. Kasih, jadi akhirnya di mana-mana bisa selamat. Dari pernyataan ini terkandung arti bahwa Tuhan mau menjangkau dan merangkul semua orang dan semua makhluk. Kalau semua makhluk termasuk babi dan anjing atau bagaimana? Dengan kata lain, Tuhan memang mau menyelamatkan semua orang. Tapi akhirnya tidak semua selamat kan? Berarti Tuhan gagal dalam kehendak atau rencananya. Dari kata kasih, Tuhan mau menyatakan dirinya kepada semua orang sebagai bentuk komunikasi. Tuhan membuat dirinya hadir dan memampukan setiap orang mengalami realitas dari kehadiran Tuhan. Inilah yang disebut rahmat keselamatan. Menurut Lander, rahmat Allah bekerja dalam agama-agama. Allah menawarkan pengorbanan dirinya di dalam dan melalui kepercayaan, perbuatan, dan ritual agama-agama lain. Ya, jadi bisa selamat agama lain. Hal ini ditegaskan melalui ilmu antropologi dan psikologi. Apa urusnya psikologi dengan teologi? Dengan anggapan bahwa apapun yang dikerjakan dengan tahu, percaya, dan saya nggak tahu ini apa mestinya ya, harus datang melalui tubuh sendiri juga tubuh orang lain. Rahmat Allah dapat dirasakan oleh manusia melalui tubuhnya sendiri dan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Di antara banyak tubuh, salah satu sarana merasakan rahmat Allah yang terpenting dan efektif adalah agama. Melalui agama, manusia dapat terus mencari makna yang lebih dalam mengenai rahmat Allah. Karena itu agama bisa menjadi jalan keselamatan. Bukan Kristen, bukan Yesus, agama. Nah, ini sesat lagi. Teologi agama-agama yang dihasilkan Lander adalah bukan agama lain mempunyai pertanyaan dan jawabannya ada dalam agama Kristen. Melainkan di kedua belah pihak ada jawaban dan pertanyaan. Berarti Kristen tidak ada keunggulan apapun dibandingkan dengan agama lain atau non-Kristen. Allah sepenuhnya memberikan keselamatan kepada manusia. Dan manusia merasakan keselamatan yang Allah berikan berdasarkan pengalaman kehidupannya. Bagaimana Allah sepenuhnya memberikan keselamatan kepada manusia, bagaimana manusia merasakan keselamatan yang Allah berikan berdasarkan pengalaman kehidupannya. Pikir baik-baik saudara, ini omongan gila setengah mati. Sekarang saya lanjutkan Kristen anonim. Kristen anonim adalah konsep teologis yang menyatakan bahwa orang yang belum pernah mendengar Injil Kristen bisa diselamatkan melalui Kristus. Ini kesesatan yang sama dengan kesesatannya Zwingli. Dan sama dengan waktu Stephen-Tong ngajar tentang Konghucu. Ya. Kristen anonim merupakan bentuk kasih Allah kepada manusia dengan cara dan bahasa yang berbeda. Orang-orang Kristen anonim diselamatkan bukan karena moralitas, tapi karena mereka telah mengalami kasih karunia dari Yesus Kristus tanpa menyadarinya.
Kalau mereka tidak sadar, ya mereka tidak beriman, saudara. Kalau tidak beriman, ya bukan iman yang menyelamatkan, tapi juga bukan karena moralitas. Ini tadi di atas katanya perbuatan. Karena bukan moralitas. Kalau bukan iman dan bukan moralitas, lalu apa? Pengaruh. Teologi Rahner sangat berpengaruh pada awalnya. Dalam Konsili Vatikan II, 1962 sampai 1965, inspirasi untuk ide ini kadang-kadang berasal dari Konsili Vatikan II Lumen Gentium, yang mengajarkan bahwa mereka yang bukan karena kesalahan mereka sendiri, tidak mengetahui Injil Kristus atau gerejanya, namun tetap mencari Tuhan dengan hati yang tulus. Adakah orang yang mencari Tuhan apalagi dengan hati yang tulus dan digerakkan oleh rahmat, mencoba dalam tindakan mereka untuk melakukan kehendaknya, karena mereka mengetahui hati nurani, mengetahui melalui hati nurani mereka, mereka yang terlalu dapat, ini apa ya, masih ada kata-kata yang salahnya, terlalu dapat mencapai keselamatan kekal. Pemikiran Rahner yang radikal memberikan pengaruh dalam Konsili Vatikan II yang terlihat dalam satu rumusannya. Yang pertama, Allah memberikan keselamatan kepada semua orang. Kedua, satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Ini gimana tuh? Tadi agama lain selamat, sekarang hanya Yesus. Ketiga, dengan adanya dua sisi yang berlawanan ini, dan mereka sadar dua sisi berlawanan. Gereja Katolik tidak menemukan jalan keluar dan tidak memilih untuk menemukan jalan keluar, karena itu pekerjaan Allah. Ini tidak bisa lebih konyol lagi. Pengaruh utama Rahner tidak di Heidegger, tetapi di Thomas Neo. Dari awal abad 20, terutama tulisan-tulisan Joseph Marechal. Sejak radikal yang dilakukan Rahner terhadap gereja Katolik, kemudian hari diikuti oleh Schillebeck dan Kung. Nah, ini ada referensinya, tidak perlu saya lihat. Kalau saudara, mari kita lihat yang kedua ya. Karena ini Inggris, saya tidak akan tunjukkan semua. Ya. Yang bahasa Inggris ini jauh lebih panjang ya. Saya cuma mau mencari satu bagian di mana dia mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Saya tidak tahu itu ada di link ini atau di link yang ketiga nanti.
Ya. Hmm. Mestinya di kristologi tadi ya. Kalau saya tidak bisa menemukannya secara bahasa sendiri, saya tidak tahu di mana saya. Mungkin yang ketiga coba ya. Kelihatannya dia itu ingin memperbaharui teologi tentang Tritunggal. Ya, kalau dari judulnya ini ya. Ya, jadi dia punya his own systematic outline of the Trinitarian theology. Jadi memang dia mengubah uh, Tritunggal yang sudah ada sejak um, sekitar abad keempat mungkin ya sudah fix itu sebetulnya. Nah, bisa nemu tapi gimana
Mana itu saya nggak ngerti. Pokoknya kalau seperti ini saya mau menandai juga tidak bisa. Dan tidak mungkin mengingat semuanya ini. Konsep pribadi mau diubah sama dia. Digantikan. Ini ya, tentang anak ya. Bisa ketemu. Ya, tidak perlu. Nggak bisa menemukan saudara yang ngerti Inggris, bisa cari. Pokoknya dari salah satu dari dua link ini, dia mengatakan Bapak lebih tinggi dari anak. Nah, jadi mestinya setara, tapi dikatakan oleh dia, Bapak lebih tinggi dari anak, apa anak lebih rendah dari Bapak. Itu membahas Yesus sebagai Allah, bukan sebagai anak ya. Saudara, jadi sebetulnya tidak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa Karl Rahner ini memang sesat. Tapi bagaimanapun saya tidak bisa menemukan kata-kata atau pandangan Karl Rahner yang dikutip oleh saksi-saksi Yehova di atas. Nah ini repotnya saksi Yehova kalau mengutip orang ya. Dia tidak menunjukkan sumber kutipannya. Cuma ngomong buletin ini repot carinya saudara ya. Dan kita tidak tahu konteksnya itu bagaimana. Nah, lalu pada waktu oh maaf saya bukan di link 2 link itu saudara, saya di sini ya. Saya cari ini saudara Antonio Temporin berikan saya ChatGPT, saya gunakan, saya cari tentang Karl Rahner di sana, dan Karl Rahner itu memang kalau dari ChatGPT itu berikan, dia memang sesat dalam teologi maupun Tritunggal. Dia menganggap Yesus sebagai Allah yang lebih rendah dari Bapa. Nggak terlalu berbeda dengan saksi Yehova. Allah lebih berbeda dari Bapa itu berarti politeisme. Adalah kecil. Sekarang sudah saya berikan bantahan tanggapannya. Poin A, pemutarbalikan oleh saksi Yehova.
Yohanes 1 ayat 1 ini sebetulnya merupakan salah satu ayat yang sangat kuat untuk membuktikan keilahian Yesus. Kata firman atau dalam bahasa Yunani logos di sini jelas menunjuk kepada Yesus, karena dalam ayat 14-nya dikatakan bahwa logos atau firman itu telah menjadi manusia. Dan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman atau Yesus itu adalah Allah. Jadi sebetulnya sangat jelas. Tetapi para saksi Yehova memutarbalikkan atau mengubah terjemahan dari ayat yang seharusnya menunjukkan keilahian Yesus ini menjadi ayat yang mendukung pandangan mereka bahwa Yesus adalah suatu Allah atau God. Dan ini atau pemutarbalikan perubahan terjemahan semacam ini mereka lakukan terhadap hampir semua ayat yang menunjukkan keilahian Yesus, seperti Filipi 2 ayat 5-7, Titus 2 ayat 13, Ibrani 1 ayat 8, dan sebagainya yang akan kita pelajari belakangan. Ya. Sekarang poin besar. Komentar saya tentang ajaran saksi Yehova bahwa Yesus adalah suatu Allah. Pertama, sebetulnya istilah God atau suatu Allah adalah istilah omong kosong ciptaan mereka sendiri yang mungkin mereka tidak mengerti artinya karena memang tidak ada artinya. Kalau saya berdebat dengan saksi Yehova tentang hal ini, tanyakan kepada mereka. Ini pernah saya lakukan, pernah saya praktekkan dalam penatua yang debat dengan saya. Tanyakan kepada mereka, apakah suatu Allah itu? Dia Allah atau bukan? Atau apakah dia ada Allah kecil atau setengah Allah? Perlu diingat ya, kitab suci tidak pernah membicarakan hal seperti ini. Kitab suci memang membicarakan dewa-dewa atau Allah-Allah kafir, non-Kristen. Tapi kitab suci juga mengatakan bahwa mereka sebetulnya tidak ada atau tidak mempunyai eksistensi. Mari kita lihat 1 Korintus 8 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Tentang hal makan daging berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi memang ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang dipercaya orang. Tapi bagi kita hanya satu Allah saja, berarti yang lain banyak Allah itu tidak punya eksistensi. Dan ini memang dikatakan tidak ada berhala di dunia. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ya. Nah ini juga dan satu Tuhan saja. Berarti tadi dikatakan ada banyak Tuhan di sini. Mereka tidak punya eksistensi. Dengan demikian, saudara, kitab suci memberikan batasan yang sangat keras antara Allah dan bukan Allah. Sesuatu atau seseorang itu adalah Allah sungguh-sungguh dan sepenuhnya, atau ia sama sekali bukan Allah. Tidak ada sesuatu atau seseorang yang bisa disebut Allah kecil atau setengah Allah dan sebagainya. Dan penatua yang saksi Yehova yang berdebat dengan saya, setelah saya desak dengan kata-kata di atas, akhirnya mengakui bagi mereka Yesus itu sama sekali bukan Allah. Kalau gitu dia siapa? Dia malaikat Mikael. Dalam saksi Yehova tidak ada dualismenya ya. Jadi sebelum inkarnasi dia malaikat Mikael. Lalu pada waktu dia menjadi manusia, malaikat Mikaelnya hilang atau pergi kemana. Dia hanya manusia. Waktu dia mati dan bangkit, dia balik jadi malaikat Mikael. Manusianya hilang.
Kalau kita manusianya terus selama-lamanya. Kalau tidak terus selama-lamanya, itu tidak sama dengan kita. Lalu saya bertanya lagi, kalau begitu, mengapa kitab suci menyebut Yesus sebagai Allah? Dia mengaku Yesus Kristus itu sama sekali bukan Allah. Lalu saya tanya, mengapa kitab suci menyebut Yesus sebagai Allah? Dia menjawab, karena Yesus yang paling dekat dengan Allah. Laki-laki jawaban luar biasa konyolnya, saudara ya. Apakah orang yang paling dekat dengan presiden harus disebut sebagai suatu presiden? Kalau berdebat dengan saksi-saksi Yehova dan dengan desakan seperti itu, mereka tetap tidak mau mengaku bahwa tapi mereka Yesus sama sekali bukan Allah. Maka serang mereka dengan nomor 2 dan poin nomor 2 dan nomor 3 di bawah ini. Nomor 2, kepercayaan atau ajaran akan adanya Allah besar, Allah kecil ini mirip dengan kepercayaan dari agama-agama kafir atau non-Kristen zaman kuno, seperti agama Romawi dan Yunani kuno, dan juga dengan agama Hindu. Hindu itu 3 yang terbesar, Brahma, Wisnu, Shiva. Shiva yang justru dewa perusak ini dianggap yang paling kuat. Dan selain 3 ini mereka punya, kalau saya tidak salah 33 juta dewa atau berapa, pokoknya puluhan juta. Jadi mereka mempercayai banyak dewa, di mana dewa yang satu lebih kuat, lebih besar, lebih hebat dari dewa yang lain. Dan memang istilah ego, suatu Allah itu mungkin hanya bisa ada artinya dalam politeisme. Kepercayaan terhadap banyak dewa atau Allah, ya seperti agama Romawi dan Yunani kuno, dan juga agama Hindu. Dalam agama-agama politeis itu, baru kata-kata ego itu bisa ada artinya. Karena dalam kepercayaan-kepercayaan itu, memang ada dewa yang besar dan kecil, dan ada dewa yang tertinggi. Yang tertinggi ini yang mungkin harus disebut the God, sang Allah atau sang dewa. Sedangkan yang lain masing-masing disebut God, suatu Allah atau suatu dewa. Tapi dalam monoteisme, kepercayaan kepada satu Allah monoteisme ya, pembedaan the God, sang Allah, dengan God, suatu Allah, merupakan suatu omong kosong. Tidak ada perbedaan model semacam demikian, saudara. Beberapa kutipan yang juga menganggap teologi seperti itu sebagai politeisme. Jadi ini bukan cuma anggapan saya, tapi banyak penulis dan bahkan ahli teologi. Walter Martin dalam bukunya The Kingdom of the Gods halaman 69 mengatakan, menara pengawal ini kan brand merek dari saksi Yehova ya, membuat Yesus Allah yang kedua. Dan dengan demikian memasukkan politeisme ke dalam kekristenan. Mereka padahal mengaku mereka monoteis mutlak sama seperti Islam. Kenyataannya mereka politeis. Robert M. Bauman Jr. mengutip kata-kata Bruce Metzger, harus dinyatakan dengan terus terang bahwa jika saksi-saksi Yehova mengambil terjemahan ini dengan serius, mereka adalah orang-orang yang berpegang pada politeisme. Terjemahan seperti itu merupakan kesalahan penerjemahan yang menakutkan. Saya tidak punya buku ini sebetulnya, saudara ya. Yang saya punya cuma fotokopinya, saya tidak ngerti fotokopi dari mana. Ya, jadi model seperti ini fotokopinya. Ya, saya bukunya saya tidak punya. Berjudul Jehovah's Witnesses, saksi-saksi Yehova, Jesus Christ, Yesus Kristus, and the Gospel of John, dan Injil Yohanes halaman 83. Karena ketiga, poin C,
Philip Schaff mengutip kata-kata Athanasius yang menyerang Arianisme dengan cara yang sama. Arianisme mengajarkan dua Allah. Satu Allah tidak diciptakan, dan satu Allah diciptakan. Satu Allah yang tertinggi, dan satu Allah sekunder. Dan jatuh kembali ke dalam politeisme kafir. Athanasius menuduh pengikut-pengikut Arianisme dengan dualisme dan kekafiran. Jadi saudara, kalau Arianisme itu yang merupakan nenek moyangnya saksi Yehova ya, dikecam sebagai sesat, lalu berreinkarnasi dalam bentuk saksi Yehova pada abad yang ke-20 atau 19, saya lupa persisnya. Ya, jadi saudara, ini sama-sama memasukkan politeisme kafir. Jadi saudara, kepercayaan saksi Yehova tentang suatu Allah membuat saksi Yehova menjadi satu golongan dengan agama-agama kafir. Saksi Yehova menuduh bahwa banyak ajaran Kristen yang berasal dari kepercayaan kafir. Misalnya ajaran tentang Allah Tritunggal dari kafir. Tentang jiwa yang tidak bisa mati. Kalau kita mati, roh atau jiwa kita meninggalkan kita, ini tetap hidup. Ya. Itu mereka anggap dari kafir. Tentang neraka, dari kafir juga, dan sebagainya. Tetapi sebetulnya ini seperti orang mengatakan maling, teriak maling ya. Karena ajaran saksi Yehova sendirilah yang merupakan kepercayaan kafir, karena mereka memasukkan politeisme dan juga dualisme. Karena yang ketiga, pandangan saksi Yehova tentang Yesus sebagai suatu Allah atau Allah kecil ini juga bertentangan dengan beberapa ayat. Pertama, poin A, Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lucunya, para saksi ini justru menggunakan Keluaran 20 ayat 3 ini untuk menyerang doktrin Tritunggal. Dalam buku Haruskah Anda Percaya pada Tritunggal, halaman yang ke-13, ini kata-kata mereka. Akulah Yahweh Allahmu. Engkau tidak boleh memiliki Allah lain kecuali aku. Keluaran 20 ayat 2 dan 3, JB. Saya kira JB itu Jerusalem Bible. Tetapi serangan itu justru menjadi bumerang yang berbalik menghantam diri mereka sendiri. Karena anggapan mereka bahwa Yesus adalah suatu Allah yang betul-betul terpisah dari Allah atau Yehova. Mereka percaya Yesus dan Yehova dua pribadi ya. Betul-betul dua pribadi terpisah. Bukan satu hakikat seperti yang kita percaya. Jelas mereka menunjukkan bahwa mereka mempunyai Allah lain. Nah, ini yang berbeda dengan keterangan yang benar. Yang sekalipun menganggap bahwa Yesus adalah Allah. Bapa juga adalah Allah. Roh Kudus juga adalah Allah. Dia adalah pribadi yang berbeda. Berbeda itu distinct. Jadi kalau saya punya 3 gelas aqua ya. Ini gitu ya. Sama, mereknya sama, warnanya sama, isinya sama. Berarti seluruh sifat-sifatnya sama. Tapi tetap ini bukan ini. Dan ini bukan itu. Itu yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah distinct. Memang kata distinct itu punya banyak arti. Tapi salah satu artinya seperti itu. Jadi bukan different. Kalau different, pribadi pertama beda dengan pribadi kedua, maka sifat-sifatnya berbeda. Ini bisa maha kuasa, ini bisa tidak. Ini bisa masuk, ini bisa tidak, dan sebagainya. Tapi kalau dating, sama semua, tapi tetap aqua ini dengan aqua ini kan beda. Dating, itu dengan ini beda lagi. Apa ilustrasi ini sempurna? Tidak. Kenapa?
Aqua tiga ini hakikatnya tiga. Menjadi tiga Allah. Jadi ingat ya, dalam kristologi maupun Tritunggal, semua ilustrasi bisa menolong. Tapi kita harus ingat bahwa semua ilustrasi itu cacat. Tidak ada satupun ilustrasi bisa tidak cacat. Jadi Yesus itu pribadi yang berbeda atau detail dengan Bapa. Tetapi pada saat yang sama mempercayai bahwa Yesus dan Bapa mempunyai hanya satu hakikat. Dan karena itu Yesus bukan Allah lain. Jadi Keluaran 20 ayat 3 itu kita tidak masalah. Jangan ada padamu Allah lain. Yesus Allah lain. Dia tidak. Dia satu hakikat dengan Bapa kok. Bandingkan dengan ayat ini di mana dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa Allah lain? Tidak. Tapi kalau Yehova, dua pribadi yang betul-betul terpisah. Ini Allah, ini suatu Allah. Maka ini menjadi Allah lain yang di sini ini. Karena poin B, setelah kita membahas Keluaran 23 dan ayat poin A ya. Dalam poin B-nya Yesaya 44 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Perhatikan ini ya. Tidak ada Allah selain daripadaku. Laki-laki kata selain, ya kata lain dan selain itu sangat mirip ya. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kalau mereka bilang ada Allah besar, lalu ada egot atau Allah kecil, maka ini jelas Allah yang selain daripadaku. Maka bertabrakan frontal dengan ayat ini. Tapi kalau Kristen, Allah Bapa itu Yesus Allah. Yesus itu sebagai Allah, dia sungguh-sungguh Allah. Roh Kudus juga sungguh-sungguh Allah. Sampai mereka punya cuma satu hakikat. Makanya kita tidak bisa dikatakan triteisme. Kita tidak percaya tiga Allah. Kita cuma percaya satu Allah. Jadi tidak ada Allah selain daripadaku. Ini cocok dengan Kristen. Tidak cocok dengan saksi Yehova. Sekarang wajib. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Saya kira yang bagian akhirnya itu tidak perlu. Hanya bagian yang saya garis bawah yang penting. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Laki-laki pakai kata yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Loh kecuali aku. Kalau gitu Yesus bukan Allah. Roh Kudus bukan Allah. Tentu ada orang gila yang bisa menggunakan ayat ini seperti itu. Tapi kita tidak menafsirkan demikian. Kalau saksi Yehova, memang ini terpisah total. Ini adalah Allah besar. Ini adalah Allah kecil. Maka selain aku ada Allah. Kecuali aku ada Allah. Allah lain. Tapi lagi-lagi dalam Kristen, Bapa itu Allah sepenuhnya. Yesus itu Allah sepenuhnya. Roh Kudus itu Allah sepenuhnya. Setara. Tapi suatu hakikat, maka kita tidak punya tiga Allah. Maka ayat itu tidak bertabrakan dengan Tritunggalnya Kristen. Sekarang poin D, Yesaya 43 ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Wah, ini ayat yang paling cilaka terhadap saksi Yehova ya. Karena mereka berkata, Yesus itu ciptaan pertama dari Bapa atau dari Yehova. Setelah itu melalui Yesus, Allah mencipta segala sesuatu.
Kalau Yesus itu suatu Allah, berarti dia dibentuk atau dicipta. Padahal ayat ini, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, sesudah aku tidak ada, tidak akan ada lagi. Nah, kok dia bisa bilang Yesus dicipta oleh Bapa? Dan ini Allah. Biarpun Allah kecil. Kita tidak ada masalah laki-laki dengan hal ini ya. Karena laki-laki kita percaya satu hakikat. Jadi ingat sudah ya. Di sisi sebelah sana, politeisme. Banyak dewa, besar kecil, dalam aliran itu, atau agama itu, kata-kata God bisa ada artinya. Di sini ada monoteisme mutlak. Dan saksi Yehova mengaku seperti itu. Islam juga, Unitarian juga, dan di tengah-tengah Kristen yang kita ini sendiri. Monoteis tidak mutlak. Dan tiga ini beda total, tidak bisa diperdamaikan. Jangan bodoh dan berusaha memperdamaikan yang manapun dari tiga ini. Dua saja tidak bisa, apalagi tiga-tiga. Politeisme, monoteis mutlak. Satu hakikat, satu pribadi. Monoteis tidak mutlak. Satu hakikat, kata itu satu Allah. Tapi pribadinya tidak satu, pribadinya tiga. Maka monoteis tidak mutlak. Sekarang Walter Martin. Jika tidak ada Allah dibentuk sebelum atau sesudah aku. Ini dalam kurung Yehova berbicara dalam Yesaya 43 ayat 10. Ini ayat yang di atas tadi ya. Ini. Maka adalah mustahil berdasarkan pernyataan Allah ini saja untuk adanya Allah lain apapun atau manapun. Termasuk suatu Allah. Mustahil, saudara. Walter Martin lagi. Kita mendapati bahwa Yehova menyatakan dalam Yesaya 44 ayat 6. Saya kira ini yang di atas tadi, Yesaya 44 ayat 6, ini poin B ini ya. Bahwa ia saja yang adalah titik-titik satu-satunya Allah. Karena Yehova adalah satu-satunya Allah. Maka bagaimana Logos bisa menjadi suatu Allah? Allah yang lebih kecil atau rendah daripada Yehova. Seperti yang dinyatakan oleh saksi-saksi Yehova dalam Yohanes 1 ayat 1. Tetapi sekalipun ada kesaksian dari kitab suci bahwa sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi, Yesaya 43 ayat 10, pemikiran yang keliru tentang suatu Allah terus diikuti dan diajarkan oleh saksi-saksi Yehova dalam satu kontradiksi langsung dengan firman Allah. Laki-laki ya, dalam hal ini, kalau kekristenan mengakui Yesus sebagai Allah, tidak ada ayat-ayat di atas itu dari Yesaya itu yang ditabrak. Karena Kristen percaya Yesus sebagai Allah tidak dicipta. Dan sekalipun kekristenan mempercayai Yesus sebagai Allah, tapi pada saat yang sama juga mempercayai kesatuan Yesus dengan Bapa. Mau ditambahkan dan dengan Roh Kudus juga bisa. Sehingga kekristenan tetap mempercayai adanya hanya satu Allah. Jadi satu hakikat itu yang membuat perbedaan. Itu yang tidak ada di dalam agama-agama yang lain, saudara. Satu hakikat, tiga pribadi. Kalau yang politeisme, banyak hakikat, banyak pribadi. Kalau monoteis mutlak, Islam dan saksi Yehova mestinya satu hakikat dan satu pribadi.
Kristen satu-satunya yang beda. Satu hakikat, tiga pribadi. Tetapi saksi Yehova yang menganggap Yesus sekedar sebagai suatu Allah yang dicipta oleh Bapa atau Yehova dan yang betul-betul merupakan suatu pribadi yang berbeda dan terpisah secara total dari Allah, jelas bertentangan dengan ayat-ayat dalam Yesaya tersebut di atas. Saya tidak mungkin menyelesaikan bahan yang maunya saya selesaikan. Ini totalnya 15 halaman, jadi saya cut di sini saja. Nanti poin C-nya ini, Yesus berulang kali disebut the God. Tadi mereka sebut God, tapi banyak ayat Yesus disebut the God. Kalau runner itu goblok kalau mengatakan tidak ada Yesus disebut Hotheos atau the God, karena banyak sekali dan akan saya buktikan. Dikitnya 708 ayat. Lalu poin berikutnya, Bapa itu berulang kali dalam terjemahan bahasa Inggris disebut God. Kalau mereka katakan God itu Allah kecil, maka Bapa itu Allah kecil. Ini saya hanya bahas sepintas supaya saudara nanti melihat urut-urutannya, melihat sistematikanya. Tapi ini baru akan saya bahas secara mendetail pada kali yang akan datang. Kita akhiri jam 2. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh belajar sekalipun hanya sebagian kecil dari Yohanes 1 ayat 1. Tetapi sudah cukup untuk menghancurkan para saksi Yehova. Tetapi masih akan ditambahkan serangan-serangan yang lain untuk menghancur leburkan ajaran mereka. Yesus bukan Allah kecil. Yesus bukan malaikat Mikael. Yesus adalah Allah sendiri dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Ketara dengan Bapa dan Roh Kudus. Biar semua kami percaya hal itu. Tolong Tuhan. Karena itu memang merupakan hal yang sangat dasari. Termasuk dalam Injil. Yang kalau tidak dipercaya, tidak akan memungkinkan kami untuk diselamatkan. Dan biarlah semua kami bukan hanya percaya secara teoritis bahwa Yesus adalah Allah, tapi percaya juga, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing sesuai dengan kepercayaan kami bahwa Yesus adalah Allah. Biarlah kami melayani, mentaati, memuliakan, memberitakan, mencintai Dia, dan sebagainya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.